Jordi Amat pasang target timnas Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Jordi Amat tidak ingin timnas Indonesia sekadar numpang lewat di Piala Asia 2023 Qatar. Sang bek itu ingin skuad Garuda lolos ke babak 16 besar walau berada di grup yang sulit. Timnas Indonesia berada di grup D pada Piala Asia 2023, grup D bisa dibilang sangat berat. Sebab, Indonesia harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Vietnam adalah lawan yang sulit bagi Indonesia pada level Asia Tenggara, Irak punya kualitas dan sangat kuat, lalu Jepang adalah unggulan utama dan tim paling kuat di grup D. Meskipun dihadapkan pada lawan-lawan yang berat, nyali Jordi Amat tidak ciut, target tinggi dipasang sang pemain naturalisasi. Di atas kertas, Indonesia adalah tim paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Indonesia jadi satu-satunya negara di luar 100 besar peringkat FIFA. Namun, Jordi Amat sama sekali tidak gentar untuk bersaing di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terbentuk dengan baik seperti yang diharapkan. Untuk kualifikasi Piala Dunia, tim telah melewati babak playoff dan kini melaju ke babak kedua kualifikasi, ucap Jordi Amat usai pertandingan. Di Piala Asia 2023, tidak mudah karena akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di antara finalis Piala Asia. Bakal ada banyak bagian yang sulit, tapi target kami adalah melaju ke babak 16 besar, tegasnya. Dari fase grup, ada dua jalur yang bisa ditempuh timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Dua jalur itu adalah lewat juara dan runner-up fase grup dan jalur ketiga adalah lewat peringkat ketiga terbaik. Tidak semua peringkat ketiga bisa lolos ke 16 besar, hanya 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos ke babak 16 besar, 2 peringkat ketiga lainnya akan langsung pulang. Profil Joshua Zirkzee, striker keturunan yang mungkin dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nama penyerang keturunan Belanda, Joshua Zirkzee yang tengah jadi sorotan publik. Pasalnya ia dikabarkan jadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya oleh PSSI. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya akan menaturalisasi dua pemain berposisi sebagai gelandang dan striker. Sosok Joshua Zirkzee kemudian jadi striker yang muncul. Ada dua nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah, tunggu dulu tapi, saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, ungkap Erick Thohir. Apabila melihat profilnya, Joshua Zirkzee menjadi salah satu penyerang keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipertimbangkan Shin Tae-yong sebagai target pemain naturalisasi berikutnya. Joshua Zirkzee merupakan pesepak bola asal Belanda yang berposisi sebagai penyerang. Ia lahir pada 22 Mei 2001 di Schiedam dengan nama lengkap Joshua Orobosa Zirkzee. Kiprahnya bermula di Schiedam saat bergabung Akademi VV Hechelingen. Setelah itu, dirinya sempat menimba ilmu di Spartaan, 20, ADO Den Haag, dan Feyenoord. Saat di Feyenoord, Bayern Munchen melihat talentanya dan memboyongnya pada 2017. Hanya butuh 2 tahun di Akademi di Rotten, Zirkzee berhasil debut di tim utama. Usai debut di tim utama, Zirkzee mendapati jalan terjal untuk bermain reguler. Hal ini membuat ia kemudian hijrah ke Parma pada Januari 2021 demi mendapat jam terbang. Usai 6 bulan di Parma, Zirkzee kembali dipinjamkan ke Anderlecht untuk musim 2021-2022. Usai kembali dari peminjaman ini, Bayern Munchen melegonya ke Bologna dengan harga 6 juta euro. Zirkzee pun merupakan penyerang komplet, di mana ia rata-rata melepaskan 26,63 operan per 90 menit dengan akurasi sebesar 76,2%. Ia pun rata-rata melepaskan 1,91 operan progresif yang disertai kemampuan dribble dengan rata-rata mampu melewati lawan 1,29 kali per 90 menit.
Zirkzee pun juga punya work rate apik dengan rataan 0,86 tackle, intercept dan 1,11 sapuan per 90 menit yang membuktikan dirinya mau untuk turun membantu pertahanan. Dengan kualitas seperti ini, wajar jika netizen meminta untuk PSSI menaturalisasi sang pemain. Komentar berkelas Dendi Sulistiawan soal penambahan striker naturalisasi Timnas Indonesia, dia mengaku tak gentar dan siap bersaing. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana menambah amunisi naturalisasi di sektor gelandang dan penyerang. Namun pria yang juga Menteri BUMN itu masih enggan menyebut nama. Hal ini terdengar seperti ancaman bagi para pemain lokal, sebab bukan tak mungkin sang pelatih, Shin Tae-yong mengorbankan penyerang lain untuk mematuhi regulasi jumlah pemain dalam sebuah kompetisi. Bukannya gentar, Dendi justru menyambut positif rencana PSSI yang akan menaturalisasi striker. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membuat dirinya dan rekan-rekannya semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas permainan. Sebenarnya kalau saya pribadi bagus juga buat kita, naturalisasi pemain keturunan, secara pemain lokal punya motivasi lebih, kata Dendi. Dendi siap bersaing secara sehat dengan siapapun pemain naturalisasi yang dipilih Shin Tae-yong dalam skuad asuhannya. Kehadiran pemain naturalisasi dinilai tak menjadi masalah bagi para penyerang yang sudah ada. Jadi bersaing secara sehat, kita selalu siap siapa yang dipilih sebagai pelatih, tutur pemain Bayangkara Presisi Indonesia FC itu. Selama ini, Dendi sudah lebih dulu bersaing dengan pemain keturunan yang sudah ada di pos lini depan Timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk. Meski sudah ada pemain Ado Den Haag itu, terbukti Dendi tidak kesulitan mendapat menit bermain di tim Merah Putih. Dendi akan kembali beraksi membela Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, menghadapi Irak dan Filipina. Pengamat sepak bola, Bung Binder, membeberkan kelebihan yang dimiliki oleh Justin Hubner. Salah satunya adalah karakter mirip ex-Real Madrid, Sergio Ramos. Justin Hubner adalah pemain yang punya nyali, bukan untuk berantem, tapi punya nyali untuk melakukan pressing, untuk berduel dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, kata Bung Binder. Dia juga punya keberanian dalam membangun serangan bagi timnya, padahal posisinya adalah bek tengah, tambahnya. Menurut saya, kemungkinan Justin Hubner akan menjadi Sergio Ramosnya Indonesia, kata Bung Binder. Saya sudah melihat cara bermain dia. Sekilas permainannya mirip seperti Sergio Ramos.